Inilah Air Mata di Madangkara, babak ke-38. Pada babak terdahulu dikisahkan, Bongas dan Jalingar, si pembunuh bayaran, ditugaskan untuk membunuh Juragan Sarimbak, si orang kaya dari desa Jukut. Suatu malam di mana hujan sedang turun dengan lebatnya, mereka menyelinap masuk ke rumah Juragan Sarimbak untuk melaksanakan tugasnya itu. Namun yang dijumpai di sana bukannya Juragan Sarimbak, tetapi Utari yang sejak tadi sudah mengawasi gerak-gerik si pembunuh. Dan Utari sengaja masuk ke dalam kamar majikannya itu untuk mengelabui mereka. Dan pertarungan pun tidak dapat dihindari. Sementara itu, marilah kita ikuti Komara, Sempalan dan Gadis yang sudah berada di suatu ruangan yang sangat indah di kerajaan gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata. Hei, jangan bengong saja, Sempalan. Kok memandang wanita itu terus sampai tidak berkedip begitu? Tidak. Ayo dimakan hidangannya. Baik, Komara. Ayo, gadis. Baik, Komara. Luar biasa lezatnya makanan ini. Terbuat dari apa kue ini? Memang enak sekali. Iya, enak sekali. Baru kali ini saya merasakan kue yang begini enaknya. Harum lagi. Betapa segarnya air minum ini. Air minum apa ini? Hanya air putih biasa tapi rasanya lain. Coba kau rasakan, Sempalan. Segar sekali air minum ini. Benar, Komara. Nikmat sekali. Mungkin sumber airnya ajaib. Kerajaan apa ini? Aku tidak tahu namanya. Dari tadi hanya wanita-wanita cantik saja yang hilir mudik. Tapi mereka semua sopan-sopan dan murah senyum. Tapi di mana kaum prianya? Apakah hanya 4 orang saja kaum prianya? Orang-orang berkuda yang membawa aku, Sempalan dan Gadis ke kerajaan ini. Kerajaan yang tidak nampak di alam maya pada. Semuanya serba ajaib. Serba ajaib. Sri Ratu menunggu Anda. Baik, orang asing. Kita akan dibawa kemana, Komara? Kita lihat saja apa yang bakal terjadi. Silakan jalan. Pintu yang terbuat dari emas itu terbuka perlahan-lahan. Ada asap sedikit mengepul berwarna-warni seperti pelangi. Dan harum semerbak. Ya, harum semerbak wewangian mulai tercium menyejukkan perasaanku. Silakan masuk. Luar biasa indahnya istana ini. Terang benderang gemerlapan. Semua pengawalnya terdiri dari perempuan yang cantik-cantik. Tapi mana Sri Ratu itu? Silakan tunggu di sini dan silakan duduk. Baik. Seperti dalam mimpi saja, Komara. Kita ini sebenarnya berada di mana, Sempalan? Makin lama keadaannya semakin ajaib. Saya jadi takut, Komara. Tenang, gadis. Serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Kita tidak mungkin lagi bisa mencapai ke tempat tujuan kita, Desa Jati. Segalanya akan berakhir di sini, dan orang-orang tidak akan tahu keadaan kita. Sudahlah, gadis. Silakan Anda sekalian berdiri. Sri Ratu akan segera datang. Luar biasa cantiknya. Apakah ini yang dinamakan Dewi dari Kayangan? Mahkotanya gemerlapan penuh batu permata intan Baiduri. Berpakaian serba putih mengkilap dan berjubahkan warna ungu dengan sulaman benang emas dan bertaburan intan permata yang mengkilap-kilap bila jubah itu tergerak. Kemudian tangan kanannya menggenggam tongkat kecil yang berwarna hitam, berkepalakan permata bundar sebesar telur ayam.
Sungguh menakjubkan. Bidadari dari kayangan, Komara. Kursi mahkotanya berbentuk burung Raja Wali yang penuh dengan taburan permata. Serba permata di istana ini. Tapi ini sesungguhnya, Komara. Aneh ya, tidak ada kaum prianya. Selamat datang di kerajaan kami, Komara, Sempalan, dan kau gadis. Terima kasih, Sri Ratu. Dia tahu nama-nama kita, Komara. Tinggalkan aku dan Komara berdua. Baik, Sri Ratu. Tinggalkan semua tempat ini. Juragan mesti lebih hati-hati lagi. Ini sudah jelas ada orang yang menginginkan kematian Juragan. Sudah kuduga sejak lama bahwa dengan keberhasilanku di bidang usaha, pasti ada orang yang iri dan menginginkan kematianku. Peristiwa yang kau jelaskan tadi telah membuktikannya. Untung aku tidak ada di sini. Mungkin ajalku belum saatnya tiba. Kedua pembunuh itu bernama Bongas dan Jalinger. Bongas dan Jalinger. Aku tidak pernah mendengar nama-nama itu. Mungkin saja itu nama samaran Utari. Iya, saya juga menyangka demikian, Juragan. Pembunuh bayaran seperti mereka tidak bodoh dan banyak akal-akalnya. Dan mereka pasti akan datang lagi sebelum maksudnya itu tercapai. Ya, kalau begini caranya, kita harus siap-siap bergerak, Utari. Kita harus menjalankan pertarungan kucing-kucingan seperti yang pernah kau jelaskan padaku. Teman-teman juga sudah mulai panas dengan adanya percobaan pembunuhan terhadap Juragan. Namun saya tenangkan mereka supaya bersabar menunggu perintah dari Juragan. Memang keadaan sudah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Hatiku menjerit melihat keadaan rakyat yang makin hari makin menyedihkan. Aku telah berkeliling di wilayah kerajaan Pendawa ini. Keadaannya semua sama, sangat menyedihkan dan memelas hati. Pasukan-pasukan keraton bertindak makin semena-mena, sudah tidak lagi memperhatikan peri kemanusiaan. Mereka berbuat semaunya sendiri terhadap rakyat yang sudah tidak berdaya. Pasukan-pasukan kerajaan dan Daka pun ikut-ikutan berbuat seenak perutnya sendiri. Malah kadangkala bertindak lebih kejam daripada pasukan keraton. Ini semua perintah dari Raja Garung yang takut kehilangan mahkotanya, Juragan. Memang benar sekali apa yang kau katakan itu, Utari. Setelah pembuatan jalan besar yang menghubungkan kerajaan Pendawa dan kerajaan Dandaka ditunda, Raja Garung kelihatannya gugup dan takut. Kalau rakyat bangkit menentang dia tidak akan mudah untuk melarikan diri ke Dandaka tanpa jalan besar itu. Karena itulah, maka ia memerintahkan bawahannya untuk bertindak lebih keras lagi terhadap rakyat. Di antaranya tidak boleh berkumpul lebih dari 2 orang. Kalau begitu, pertarungan kucing-kucingan harus segera dilaksanakan. Terlebih-lebih setelah mendengar berita bahwa Kirambat sudah mulai dicurigai. Utari, dari mana kau tahu? Kawan saya memberitahukannya, Juragan. Wah, mungkin sebentar lagi aku yang akan dicurigai. Tidak apa-apa. Aku rela mati untuk kebenaran. Maaf, Juragan. Kita kembali ke persoalan pembunuh bayaran itu. Itu sudah jelas ada orang yang iri karena keberhasilanku di bidang usaha. Banyak orang-orang keraton yang menjadi pengusaha seperti aku. Seperti yang kukatakan tadi. Di antara mereka akulah yang paling berhasil. Jadi kesimpulannya, pembunuh bayaran itu dibayar oleh pengusaha-pengusaha orang keraton Pendawa. Mungkin yang sering makan dan minum satu meja denganku kalau aku sedang berada di istana. Atau mungkin orangnya pernah tidur sekamar denganku di penginapan. Hanya aku tidak tahu dengan pasti siapa orangnya itu. Iya, katakanlah
Musuh dalam selimut, Juragan. Iya, Utari. Musuh dalam selimut dan semeja makan. Kedai ini tutup. Padahal pelancong banyak yang datang ke kampung ini untuk bersantai. Aneh. Buka pintu! Buka pintu! Buka pintu atau kudobrak! Ada apa, Juragan? Mana Ki Rambat? Sedang pergi, Juragan. Menengok saudaranya yang sakit di desa Jukut. Kenapa kedai ini tutup, Begitu menurut Ki Rambat, Juragan. Supaya ditutup. Dasar tolol. Orang banyak malah ditutup. Juragan, mau minum-minum? Iya. Aku perlu sama Ki Rambat. Dia dipanggil ke istana untuk menghadap Paduka Panglima Santanu. Sungguh, Juragan. Dia tidak ada. Aku tidak percaya. Pasti dia sembunyi di dalam. Saya berani sumpah, Juragan. Tidak ada, Juragan. Oi, pasukan! Geledah tempat ini. Cepat! Jangan diobrak-abrik kedai ini, Juragan. Saya akan dimarahi oleh Ki Rambat, Juragan. Minggir kamu, minggir. Juragan. Ki Rambat tidak ada, Juragan. Oi! Bagaimana ini? Kurang ajar. Kamu malah menghalangi. Rasakan pukulanku. Iya. Juragan. Ampun. Kamu pasti sekongkol dengan Ki Rambat. Ampun, Juragan. Saya tidak tahu apa-apa, sungguh, Juragan. Rupanya tempat ini telah dijadikan sarang gerombolan pengacau. Saya tidak tahu apa-apa, Juragan. Saya hanya pelayan biasa. Ngomong yang benar. Kemana Ki Rambat pergi? Sungguh, Juragan, sungguh. Dia bilang mau menengok saudaranya yang sakit di desa Juku, Juragan. Dari kemana temanmu yang satu itu? Aku lupa siapa namanya. Siapa? Satria, Oh, Juragan. iya. Kemana si Satria? Dia sudah lama tidak masuk, Juragan. Kenapa? Saya tidak tahu, Juragan. Memang kamu serba tidak tahu. Ampun, Juragan. Sama temannya sendiri tidak tahu. Dasar monyet kamu. Sekarang, mana itu si Nyi Imas? Dia pindah ke kampung seberang, Juragan. Kamu tahu rumahnya? Saya tidak tahu, Juragan. Kamu jangan bohong, monyet. Jangan. Saya tidak tahu, Juragan. Jadi apa taumu? Saya hanya pelayan biasa saja, Juragan. Saya tidak pernah usil sama urusan orang lain, Juragan. Aduh, ampun. Bagaimana kalau kita bakar saja ini? Ayo, kita bakar ya. Jangan. Bagaimana? Pokoknya, sekarang kita sudah tahu bahwa di kampung ini ada sarang gerombolan pengacau. Kita harus awasi kampung dengan ketat. Dan kita harus tempatkan pos penjagaan yang kuat di sini. Kampung ini adalah kampung terakhir yang dekat dengan perbatasan kerajaan Salimbar. Pasti pengacau-pengacau itu dengan leluasa lari ke wilayah Salimbar. Sudah, kita kejar saja sampai ke sana, Paduka. Sekarang belum perlu. Lebih baik kita pergi ke desa Cukut untuk mencari Ki Rambat. Baik, Paduka. Monyet. Kalau sekali lagi kau bohong, ku penggal kepalamu, monyet. Iya, Juragan. Pasukan! Kita pergi! Yuk. Kurang ajar. Kalau Satria tidak memerintahkan aku untuk tidak melawan, telah kuhabisi si Japilus dan pasukannya itu. Setan alas. Saya mendapat kabar bahwa Ki Rambat dicari oleh pasukan Dandaka dan kedainya diobrak-abrik, Juragan. Kalau begitu sudah jelas. Ki Rambat sudah diketahui.
Dan bagaimana dengan Satria dan Domas? Satria telah pergi bersama Ki Rambat untuk memindahkan pusat latihan dan pertemuan anggota pasukan. Sedangkan kabarnya, Domas dipukuli oleh orang-orang Dandaka. Dia tidak melawan? Diperintahkan untuk tidak melawan, Juragan. Bagus. Berarti dia tidak dicurigai. Domas kita atur supaya pura-pura memihak pada pasukan keraton. Dia bisa membawa pasukan keraton ke dalam hutan dengan alasan untuk memberitahukan tempat persembunyian para pengacau. Setelah mereka masuk hutan, kita hantam mereka. Bukan begitu, Utari? Betul sekali, Juragan. Tapi tentu saja kita harus menunggu kabar berita dari Satria dan Ki Rambat beserta pasukannya. Iya, itu sudah jelas, Utari. Domas kan wakil Satria untuk memimpin pasukannya. Sekarang rencana Juragan Sarimbak bagaimana? Ya, seperti biasa saja. Kawan-kawan tetap berlatih seperti sedia kala. Bahkan harus ditingkatkan lagi. Sedangkan aku, ya, sementara ini tetap berhubungan dengan orang-orang keraton dalam soal usaha dagang sambil memata-matai mereka. Dan akhirnya kita mempersiapkan diri sambil menghubungi teman-teman pasukan lainnya untuk mengadakan pertarungan kucing-kucingan. Soal keamanan tempat ini tetap kuserahkan padamu, Utari. Iya, Juragan. Dan mulai sekarang ini, kau boleh bertindak sendiri tanpa seizinku kalau memang keadaannya sangat mendesak dan membahayakan untuk teman-teman kita. Utari, aku sudah sangat percaya sekali padamu. Kau mengerti maksudku? Saya mengerti, Juragan. Semua kekayaan yang berada di desa Jukut ini boleh kau pergunakan untuk perjuangan. Aku rela. Dan memang untuk perjuangan membela kebenaranlah aku mengumpulkan harta benda ini, Utari. Aku sudah muak dengan kelicikan-kelicikan pasukan keraton dan pasukan kerajaan Dandaka. Apalagi sekarang, setelah datang Panglima Santanu yang dikenal pembunuh berdarah dingin. Makin sombonglah mereka semua. Tiap hari mereka mengadakan pesta pora bermewah-mewah, sementara rakyat hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Benar-benar aku sudah muak, Utari. Tidak lama lagi, riwayat mereka akan habis, Juragan. Perjuangan kita didukung oleh rakyat sepenuhnya. Ya. Soal pendekar-pendekar silat mereka yang kejam-kejam itu, Juragan tidak usah khawatir. Kami akan mengatasinya. Yang Maha Kuasa tidak akan membiarkan kekejaman terus berlarut-larut. Segala sesuatu ada batasnya, Juragan. Itulah kata-kata pendekar sejati, Utari. Tunggu itu. Ada apa ini kumpul-kumpul? Kami menengok orang sakit, Juragan. Kamu sudah tahu dilarang kumpul-kumpul lebih dari 2 orang. Iya, tahu, Juragan. Tapi kenapa kamu lakukan, Kamu mau bikin kerusuhan, ya? Sungguh, Juragan. Kami tidak bermaksud demikian. Apa? Mana berani kami mengadakan kerusuhan. Kalau Juragan tidak percaya, ya silakan saja lihat ke dalam. Orangnya sakit parah. Sudah tidak mungkin tertolong lagi, Juragan. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kalian harus bubar. Apakah yang sakit tidak punya keluarga? Kebetulan tidak ada, Juragan. Ia hidup sendirian. Sudah tua lagi. Yang lain harus bubar. Hanya seorang yang boleh menengok. Ayo, bubar semua. Ayo. Atau ku tangkap kalian dan dijebloskan ke dalam penjara. Baik, Juragan. Ayo. Kita pulang semua. Ayo, pulang. Dasar setan. Orang-orang Dandaka itu. Ayo, jangan bengong. Cepat bubar semua. Daripada menengok orang sakit dan sudah tua lagi, lebih baik kalian bekerja di sawah supaya kalian bisa makan. Ayo bubar. Iya. Untuk pemanasanku. Tim
tindakan pasukan-pasukan kerajaan Dandaka dan pasukan-pasukan kerajaan Benawa semakin keras dan kejam. Terutama setelah diketahui adanya usaha dari pihak rakyat yang tertindas untuk mengangkat senjata di bawah pimpinan pendekar-pendekar yang sangat membenci Raja Benawa yang sangat kejam dan rakus itu. Kemudian diceritakan pula Juragan Sarimbak dan Utari yang telah bersiap-siap untuk mengadakan pertarungan kucing-kucingan dengan pihak musuh. Berhasilkah mereka itu? Pada babak terdahulu dikisahkan, Juragan Sarimbak dan Utari beserta kawan-kawannya mempersiapkan diri untuk mengadakan pertarungan kucing-kucingan dengan pihak musuh. Kemudian diceritakan pula Ki Rambat yang telah dicurigai pihak musuh sehingga kedainya diobrak-abrik oleh Japilus. Karena waktu akan ditangkap, Ki Rambat tidak ada di tempat. Yang ada hanya Domas. Maka Domaslah yang menjadi korban pemukulan pasukan-pasukan Dandaka yang merasa jengkel itu. Dan sekarang, marilah kita ikuti keadaan Komara, sempalan dan gadis yang berada di kerajaan gaib. Pasti kau belum tahu mengapa kalian dibawa kemari. Iya, saya akan bertanya kepada Sri Ratu. Mengapa saya dan kawan saya dibawa kemari? Apa salah saya? Kau tidak bersalah, Komara. Bahkan sebaliknya, akulah yang bersalah. Telah mengganggu perjalananmu, Komara. Saya sedang dalam perjalanan untuk menumpas seorang raja yang kejam dan rakus, Sri Ratu. Dan saya sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman saya. Saya mohon kembalikan saya dan teman-teman saya ke alam saya alam Mayapada. Aku mengerti. Kau sangat dibutuhkan oleh teman-temanmu untuk menumpas raja yang kejam dan rakus itu. Tapi kau tidak berjuang sendirian, bukan? Masih banyak pendekar-pendekar yang gagah lainnya yang akan menghukum raja yang kejam dan rakus itu. Tapi aku di sini tinggal sendirian untuk menumpas raja yang kejam dan rakus. Raja yang telah menghabiskan hampir semua pahlawan-pahlawan kerajaan kami. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang Sri Ratu maksudkan. Kerajaan kami dalam kesulitan, Komara. Kami tidak berdaya menghadapi Sri Raja raksasa itu. Hampir semua kaum lelaki di kerajaan ini dibunuh dan dimakannya. Tapi, apa hubungannya dengan saya? Menurut kabar dari Kahyangan, Raja raksasa yang jahat dan rakus itu akan mati di tangan seorang manusia yang gagah perkasa. Jadi, kaulah yang akan membunuhnya. Tapi saya bukan manusia yang Sri Ratu maksudkan. Saya bukan manusia yang gagah perkasa. Sri Ratu telah salah pilih. Tapi kau seorang pendekar yang gagah. Dari mana Sri Ratu tahu? Aku menyaksikan pertarunganmu ketika berada di hutan itu. Kau bisa mengalahkan ketiga orang keraton itu, bukan? Iya, tapi itu tidak menjamin bahwa saya tergolong orang yang gagah perkasa. Ketiga orang itu ilmu kadikjayaannya tidak begitu tinggi, Sri Ratu, sehingga mereka mudah dikalahkan. Tapi saya yakin kaulah manusianya. Kau harus mencobanya membunuh si raja raksasa itu. Tolonglah kerajaan kami, Komara. Apa yang harus aku lakukan? Tolonglah kami, Komara. Baiklah, Sri Ratu. Saya akan mencobanya. Terima kasih, Komara. Di mana si raja raksasa itu, Sri Ratu? Ya, besok kita ke sana. Jadi, harus bagaimana sekarang, Satria? Tenang, Ki Rambat, tenang. Tapi keadaan kita sudah gawat, Satria. Kita harus cepat bertindak. Mereka sudah semakin ganas. Kita harus menunggu berita dari Domas. Karena dialah sekarang ini yang menjadi ujung tombak dalam pertarungan kucing-kucingan ini. Paham, Ki Rambat? Tadi saya mendapat laporan lagi bahwa warung kedai yang ada di Kampung Lisung semua diobrak-abrik dan pemiliknya disiksa. Mereka mencari aku, Satria. Bahkan sudah ada 3 orang penduduk yang dibunuh karena mencoba-coba melawan.
Kalau dibiarkan terus, penduduk kampung Lisung akan habis dibantai, Satria. Jangan salah paham, Kirambat. Saya bukan membiarkan mereka semakin mengganas. Bukan. Saya hanya sedang menunggu Domas. Dia sudah saya percayakan sebagai wakil saya dalam pertarungan kucing-kucingan ini. Dia sangat ahli dalam soal itu. Tapi bagaimana dengan korban yang telah berjatuhan? Mereka gugur sebagai pahlawan. Itu saja yang bisa saya katakan. Tapi Kirambat jangan lupa, mereka gugur dengan gagah berani. Walau tanpa daya apa-apa, mereka tetap melawan demi untuk kebenaran. Nah, semangat beginilah yang perlu kita kobarkan terus, Kirambat. Kirambat jangan terpengaruh oleh perasaan sendiri. Ya, hari ini mereka yang menjadi korban. Mungkin besok kitalah yang akan menjadi korban. Tapi yang penting, kita telah menegakkan kebenaran. Apakah ini tunggangan Sri Ratu? Elang perkasaku, bawalah kami ke Gua Hitam. Tempat apakah Gua Hitam itu, Sri Ratu? Di sanalah raksasa itu berdiam. Kita harus menyerangnya sebelum dia memasuki keratonku untuk meminta korban. Baik, Sri Ratu. Tapi saya merasa heran. Perasaan saya, Sri Ratu lebih sakti daripada saya. Kenapa saya yang dijagokan untuk melawan raksasa itu? Karena kau manusia dan seorang raja yang cukup sakti. Hanya manusialah yang akan mengalahkan si raja raksasa yang kejam dan rakus itu. Ya, mudah-mudahan saya tidak mengecewakan, Sri Ratu. Ayo, kita naik ke atas punggung elang perkasaku ini. Baik, Sri Ratu. Apa yang kau katakan itu benar, Panglima Santanu. Rakyat Benawa sudah mulai bangkit, dan ini pasti ada otak pengacaunya. Orang itu harus cepat ditangkap. Kita sedikit mendapat kesulitan, Baginda. Hah? Kesulitan apa, Panglima? Rakyat membelakangi kita. Setiap kami mengejar gerombolan perusuh itu, begitu mereka masuk perkampungan, secepat kilat mereka menghilang di antara rumah-rumah penduduk. Dan kalau kita menanyakan kepada mereka, mereka selalu bungkam. Kenapa mereka tidak dibunuh saja? Berbahaya. Musuh kita akan semakin banyak, Baginda. Dan Baginda harus ingat, sekejam-kejamnya pasukan Dandaka, tidak mungkin kami harus membunuh semua rakyat yang belum tentu bersalah. Tapi itu tugas kalian untuk melindungi kekuasaanku. Kita telah bersepakat, bukan? Dengan imbalan separuh dari hasil kerajaan ini diangkut ke kerajaan Dandaka. Sekarang, kalau kalian tidak mau bertindak lebih kejam lagi terhadap rakyat yang membantu para pengacau, kekuasaanku akan goyah atau mungkin saja akan runtuh. Dan kalau aku sudah runtuh, maka kerajaan Dandaka akan kehilangan separuh dari kekayaan kerajaan ini. Mengerti, Panglima Santanu? Saya mengerti, Baginda. Tapi kami pun harus memperhatikan keselamatan pasukan kami yang bercokol di sini. Di samping harus menjaga nama baik kerajaan kami. Jangan sampai kami dicap kerajaan yang biadab. Karena mungkin saja suatu saat kamilah nanti yang akan digempur oleh seluruh kerajaan yang ada di tanah Jawa Dwipa ini. Karena kekejaman kami membantai seluruh rakyat Benawa yang belum tentu berdosa. Dan ini perintah dari Sri Maharaja Dandaka. Kalau begitu, kami dalam keadaan bahaya. Tapi Baginda tidak perlu khawatir. Pasukan gabungan kita kuat. Pendekar-pendekar persilatannya hebat. Yang penting sekarang ini bukan membantai rakyat yang sudah tidak berdaya itu, tetapi harus menangkap para pemimpin mereka dengan pasukannya yang membangkang itu. Dan saya sudah mempunyai cara tersendiri, Baginda. Iya, benar apa yang kau katakan itu. Mungkin saja para pemimpin pengacau itu berkeliaran di keraton ini. Iya, katakanlah musuh dalam selimut, Baginda. Iya, musuh dalam selimut. Aku ini bodoh. Kenapa tidak ingat akan adanya musuh dalam selimut? Aku ini terlalu yakin akan kekuasaanku. Sehingga aku bodoh.
Dan saya akan membersihkannya baginya. Ya, itu cara lama yang sangat bagus dan bermanfaat. Musuh dalam selimut lebih berbahaya dari pengacau-pengacau cecungu itu. Dan sayalah ahlinya dalam membekuk musuh-musuh dalam ketiak itu. Sampurasun. Rampes. Bagaimanakah keadaannya, Domas? Saya telah berkeliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kademangan ke kademangan, bahkan dari kadipaten ke kadipaten. Ternyata rakyat sudah mulai bangkit. Ini juga berkat anggota pasukan khusus kita yang disebarluaskan, Satria. Syukurlah kalau begitu. Memang belum bangkit secara serentak, baru gangguan sedikit-sedikit saja. Terutama di kademangan dan kadipaten. Pasukan musuh sangat kuat penjagaannya. Namun demikian, seperti sudah saya katakan, teman-teman kita sudah berani menggedor. Kalau begitu sudah mudah bagi kita untuk mengadakan pukulan sekaligus. Tapi sabar dulu, jangan tergesa-gesa. Lebih baik kita lebih meningkatkan lagi pertarungan kucing-kucingan ini. Kita pancing, supaya pasukan-pasukan tangguhnya dan pendekar-pendekar kelas satunya masuk ke hutan untuk mengejar kita. Dan disitulah kita akan bertempur yang sesungguhnya. Kalau kita menang, berarti secara keseluruhan kita sudah mengalahkan musuh dan menumbangkan raja yang kejam itu. Bagaimana keadaan kampung Lisung sendiri, Domas? Memang menyedihkan, Kirambat. Rakyat lebih tertekan lagi. Pasukan lebih banyak lagi ditempatkan di sana untuk melindungi orang-orang kaya. Mereka yang mau melihat pemandangan alam yang indah itu. Bagus. Kita akan hantam mereka. Tapi jangan di sana, Kirambat. Lalu? Sayalah yang akan memancing mereka untuk memasuki kawasan hutan ini. Setelah itu, tugas Kirambatlah untuk memakan mereka. Iya, kamu pintar, Domas. Satria. Ada apa? Hanya satu yang mengherankan dan mengkhawatirkan saya. Soal Komara? Betul, Satria. Sampai saat ini, belum diketahui nasibnya. Semua anggota pasukannya sudah memasuki desa Jati. Mereka selalu menunggu-nunggu Komara dan Sempala. Apakah mungkin mereka tertangkap pasukan keraton atau Tidak pasukan mungkin, Danaka? Kirambat. Mungkin saja. Tidak mungkin, Kirambat. Lalu kemana mereka, Satria? Inilah yang perlu kita selidiki. Memang aneh sekali. Kalian tidak usah cemas. Sayalah nanti yang akan mencari Komara dan Sempala. Bagaimana sekarang? Pertarungan kucing-kucingan. Siapa kau? Saya Domas. Mau apa lagi datang ke sini? Semua kedai sudah ditutup. Iya, karena kedai ditutup, maka saya jadi gelandangan. Apa peduliku? Mau jadi gelandangan? Mau jadi monyet? Itu urusanmu. Iya, saya dendam pada Kirambat. Kenapa? Karena dia pimpinan pengacau. Maka saya jadi begini, nganggur. Memang Kirambat piang keladinya. Kalau ketemu, saya ingin memukulnya. Ingin memukulnya? Iya. Kalau perlu membunuhnya. Kamu ingin bekerja lagi dan banyak uang? Wah, tentu saja, Juragan. Sekarang begini. Bagaimana, Juragan? Kau bekerja untuk aku. Untuk pasukan Dandaka. Maksud Juragan? Kau menjadi mata-mata. Kau selidiki di mana tempat persembunyian Kirambat dan pasukannya. Dan laporkan juga siapa-siapa yang mau membangkang di sini. Kau mengerti, Domas? Mengerti, Juragan. Bagus. Nah, kapan saya harus bekerja, Juragan? Mulai sekarang juga. Kau butuh duit? Kalau ada sih, Juragan. Tidak menolak. Sebagai percobaan. Nih,
ku beri uang mas. Aduh, terima kasih sekali Juragan. Sekarang kamu boleh pergi, Domas. Dan nanti sore, kau harus melapor. Baik, Juragan. Bagaimana, Thomas? Saya telah diterima menjadi mata-mata mereka. Dan tugas utama saya memberitahukan di mana tempat persembunyian Kirambat dan pasukannya. Memang pantas kau menjadi wakil pimpinan pasukan khusus pimpinan Satria. Mungkin besok lusa saya akan bawa pasukan mereka kemari. Ku persembahkan pada Kirambat untuk membantainya. Apa yang harus kami persiapkan, Thomas? Buat sebuah gubuk di sini. Seolah-olah ini tempat persembunyian Kirambat. Oh, baik, Domas. Ada perundingan rupanya. Domas telah diterima menjadi mata-mata pasukan Dandaka. Oh, itu bagus sekali. Besok lusa, Domas akan membawa pasukan Dandaka kemari yang diberikan kepadaku untuk membantainya. Bagaimana saranmu, Satria? Aku setuju sekali. Baginda, siapakah sebenarnya Juragan Sarimbak itu? Oh, dia saudagar kaya raya. Aku kenal dia sejak aku masih menjabat adipati. Dia orangnya baik dan selalu memberi hadiah-hadiah yang mahal harganya padaku. Dia juga teman Patih Durkala. Iya. Kemana saja usahanya itu, Baginda? Selain dia berkeliling di wilayah kerajaan ini, dia juga seringkali berdagang ke kerajaan-kerajaan lain. Ia sangat dikenal sekali kedermawanannya. Terkenal karena kedermawanannya. Iya, orang dermawan jelas sekali suka memberi bantuan kepada orang lain, terutama orang yang membutuhkan pertolongannya. Iya, jelas. Namanya juga dermawan. Rakyat miskin pun jelas membutuhkan pertolongannya. Bukan begitu, Baginda? Apa maksudmu, Panglima? Apakah Baginda telah meyakini kesetiaannya pada Baginda? Aku makin tidak mengerti maksud ucapanmu, Panglima. Kalau memang yakin Baginda akan kesetiaan Juragan Sarimbak, itu bagus. Tidak apa-apa. Iya. Tapi kalau seandainya dia bermuka dua, apakah itu tidak membahayakan, Baginda? Jadi kamu menuduh dia, Panglima? Sebagai orang yang berpengalaman dalam tugas membersihkan musuh dalam selimut, saya melihat dengan mata hati saya bahwa Juragan Sarimbak perlu dicurigai, Baginda. Dicurigai? Senyum manisnya pada Baginda adalah senyum kebencian. Senyum kebencian? Saya mengusulkan supaya dia dicurigai, Baginda. Luar biasa anehnya. Apakah kau yakin, Panglima, bahwa Sarimbak membenci saya? Padahal dia sering sekali memberikan bermacam hadiah istimewa. Sebelum terlambat, Baginda, dia harus betul-betul dicurigai. Itu pun, ya, kalau Baginda percaya kepada saya. Aku jadi bingung. Baginda tidak usah bingung. Baginda ingat siapa yang mencurigai Kirambat terlebih dahulu? Sayalah yang pertama-tama mencurigai dia begitu saya berjumpa di kedainya di Kampung Lisung. Dan sekarang telah ternyata dia pemimpin pasukan pengacau yang akan meruntuhkan Baginda. Iya. Betul juga kalau begitu. Maka curigailah dia, Baginda. Iya. Kalau memang betul Sarimbak musuhku, kau hebat sekali, Panglima. Ini semua untuk ketentraman Baginda sendiri. Ya, supaya Baginda memerintah dengan tenang. Iya, memang, Panglima. Kita menebang pohon. Bukan hanya batangnya saja, Baginda. Tapi akarnya pun harus kita cabut, supaya tidak tumbuh lagi. Iya, kalau dia datang kemari lagi, aku akan mencurigainya. Dan mengawasi segala gerak-geriknya. Siapa tahu, dialah yang akan menyebabkanku hancur. Betul sekali, Baginda. Panglima Santanu, Panglima Kerajaan Dandaka, selain mempunyai ilmu kadikjayaan tingkat tinggi, juga mempunyai pandangan mata hatinya yang tajam, sehingga ia bisa menentukan
apakah orang itu perlu dicurigai atau tidak. Pandangan mata hatinya yang tajam itu telah membuktikan kebenarannya ketika menyuruh mencurigai Ki Rambat, yang ternyata memang benar bahwa Ki Rambat adalah orang yang membenci keraton dan menjadi pimpinan rakyat Kampung Lisung yang menentang Raja Garung. Bagaimanakah kejadian selanjutnya? Juga apa yang akan terjadi dengan Komara dan Sri Ratu? Masih jauh, Sri Ratu. Sebentar lagi. Bersiap-siaplah, Komara. Baik, Sri Ratu. Gua hitam itu sudah nampak, Komara. Hei, Elang Perkasa, menukuklah. Hup. Hup. Elang Perkasa, kembalilah. Kenapa Sri Ratu tidak kembali? Aku ingin berjuang bersamamu, Komara. Siapa tahu aku dibutuhkan. Baiklah kalau begitu. Ayo, kita masuk ke dalam gua hitam itu. Lorong ini sangat panjang, Sri Ratu. Tapi di mana raksasa itu? Sebentar lagi, kita akan sampai ke tempat yang agak menurun. Kalau begitu, Sri Ratu pernah masuk ke dalam gua ini? Ya, waktu menyertai suamiku untuk menyerang raksasa itu. Namun ia gugur di tangan raksasa itu. Dan hanya akulah yang bisa meloloskan diri dari gua ini. Oh, betapa menyedihkan. Sejak penyerangan yang gagal itu, si raksasa itu sering sekali menyerang istanaku dan hampir menghabiskan semua kaum pria yang ada. Kalau begitu, raksasa itu sangat sakti. Hanya manusia yang gagahlah yang akan membinasakannya. Kita sudah sampai ke halaman yang luas dengan dinding batunya yang gemerlapan oleh batu permata. Ya, inilah tempat diam raksasa jahat itu. Komara, kita tunggu di sini. Iya. Sebentar lagi dia akan keluar untuk mencari mangsa. Ini sudah bulan ketiga ia tidak keluar dari gua. Komara. Iya. Itu dia raksasanya. Alangkah besarnya. 2 buah taringnya sampai ke dagu. Matanya merah bersinar. Rambutnya gimbal panjang terurai sampai ke punggung. Tangan kanannya menggenggam gada berduri dan badannya hampir semua berbulu. Menyeramkan sekali. Raksasa itu sangat menyeramkan sekali. Rupanya dia sudah mencium kita. Aku mencium bau wanita dan bau yang aneh. Pasti ada yang masuk kemari. Sri Ratu, saya akan mencoba menyerangnya. Raksasa itu terjatuh di pedang. Kurang ajar. Rupanya ini yang menyebabkan bau aneh itu. Ternyata bangsa manusia. Kurang ajar. Kau mau apa? Aku akan membunuhmu, hai raksasa jahat. Hai manusia. Akan kumakan kamu.
Ayo bakarlah aku jahanam. Rupanya Komara tahan oleh semburan api itu. Rasakan gadaku ini. Komara agak tergesa. Aku harus membantunya. Waduh. Rupanya si ratu ikut menyerang aku. Padahal aku sangat sayang padamu. Lebih baik kau pulang, Ratu. Dan tunggu aku di istanamu. Itu dia perempuan yang kita serang itu. Lain kali kita harus dapat membunuhnya. Ada keperluan apa Kisanak? Saya ingin bertemu dengan Juragan Utari. Saya sendiri Utari. Selamat pagi, Juragan. Ya, selamat pagi Juragan. Selamat pagi, Juragan. Jangan menyebut saya Juragan. Sebut saja nama saya, Utari. Dan kalian ini siapa Kisanak? Saya seorang petani. Nama saya Ohir. Saya juga seorang petani. Nama saya Odot. Sudah hampir sebulan saya menumpang di rumah Aki dan membantu-bantu di sawahnya. Saya ini sedang mencari pekerjaan di desa Jukut. Sawah kami yang tinggal sepetak itu dirampas oleh orang-orang keraton karena kami sedikit melawan. Maka kami diancam akan dibunuh. Karena kami takut, maka kami pindah dari desa kami yaitu desa seberang ke desa Jukut ini dan bermaksud mencari pekerjaan. Dan setelah diuji keterampilan, keterampilan saya di sawah, maka Aki menganjurkan supaya memohon pekerjaan kepada Juragan Utari. Gitu. Juragan. Iya. Baiklah. Nanti akan saya bicarakan dengan Juragan Sarimbak sebagai juragan kami. Terima kasih Utari. Iya, terima kasih Utari ya. Tunggu sebentar di sini. Saya akan bawakan minuman dan makanan untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih. Mas, rupanya mereka akan percaya pada omongan kita. Iya, aku percaya. Dan kau harus ingat bahwa nama kita telah berubah. Namamu jadi Odot dan namaku jadi Ohir. Ohir kan? Ohir. Kita akan segera tahu apa yang akan dilakukan Utari dan Juragan Sarimbak di sini. Terserah Juragan. Tapi bagaimana menurut pendapatmu, Utari? Kalau menurut pengamatan saya, si Ohir dan si Odot itu petani yang kuat. Kalau sedikit dilatih saja, mereka bisa menjadi pasukan yang tangguh. Pada saat seperti sekarang ini, kita banyak membutuhkan orang-orang untuk pasukan berani mati. Segala keputusan ada di tangan Juragan Sarimbak. Coba panggil mereka ke sini, Utari. Baik, Juragan. Kamu yang bernama Ohir? Benar, Juragan. Dan kamu bernama Odot? Iya, Juragan. Bagaimana? Kamu senang bekerja di sini? Senang, Juragan. Senang sekali. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang keraton? Mereka rakus, Juragan. Buktinya sawah saya yang sepetak saja dirampas dengan alasan untuk gardu penjagaan. Iya, padahal kenyataan diambil oleh kepala kampung yang diangkat oleh orang keraton, Juragan. Iya. Jadi kesimpulannya? Ya, saya ingin berjuang untuk menentang mereka, Juragan. Saya juga ingin berjuang, Juragan, menentang mereka. Iya. Kalau begitu, untuk selanjutnya kau hubungi Utari. Aku mau pergi dulu. Mengapa tidak kita bunuh saja Juragan Sarimbak itu? Tadi kesempatan seperti ini kan sangat susah dicari, Bongas. Memang, itu bisa Jalingar. Tapi kita tidak akan bisa keluar dengan selamat dari tempat ini.
Untuk apa pekerjaan kita berhasil kalau harus ditebus dengan nyawa kita? Iya, benar juga ya katamu, Bongas. Iya, nanti kalau saatnya tiba, kita bantai orang-orang yang ada di tempat ini. Bantai ya? Nah, barisan sebelah kiri bersiap-siap untuk menangkis pukulan. Sedangkan barisan sebelah kanan siap-siap untuk menyerang. Jalingar, ternyata tempat ini menjadi tempat latihan orang-orang yang menentang Raja Garung. Kalau kita laporkan kepada pasukan keraton, pasti kita akan mendapat hadiah yang besar. Iya. Atau mendapat penghargaan dari Raja. Dan kita bakal jadi orang senang. Bukan begitu, Bongas? Iya kan, otakmu encer juga, Jalingar. Iya, saya. Tentu saja kita harus hati-hati. Bahkan kita tidak perlu untuk membunuh Juragan Sarimbak. Dengan melaporkan saja, kita sudah dapat uang banyak. Ayo, Oher, Odot, mulai berlatih. Baik, Utari. Utari, bagaimana dengan dua orang teman baru itu? Aneh juga si Oher dan si Odot itu. Memangnya kenapa, Utari? Baru beberapa minggu saja mereka berlatih, sudah bisa mengalahkan semua orang-orang yang berlatih di sini. Seperti mereka pernah berlatih silat. Padahal katanya hanya petani biasa saja. Bagus bukan punya teman seperti dia? Bisa diandalkan untuk barisan paling depan. Tapi saya takut si Ohir dan si Odot itu orang keraton yang diselundupkan untuk memata-matai di sini. Bisa ya? Bisa juga tidak. Kalau begitu, mereka harus diawasi, Juragan. Itu tugasmu, Utari. Dan untuk keadaan seperti sekarang ini, segala sesuatu yang di luar dugaan bisa saja terjadi. Seperti usaha percobaan pembunuhan terhadap Juragan. Iya, memang keadaannya tidak menentu. Dan selamanya tidak akan menentu. Selama Raja Garung berkuasa, aku tahu persis kejahatannya. Nah, kita berjuang untuk meruntuhkan dia, Juragan. Besok aku akan pergi berkeliling lagi, Utari. Hati-hatilah kau di sini. Baik, Juragan. Bongas, untuk apa kita lama-lama di sini, Bongas? Akan berbahaya bagi kita. Coba saja pikir, kalau orang keraton mengetahui kita berkumpul di sini, kita akan dianggap musuh oleh mereka. Dan kalau kita diketahui oleh Utari bahwa kita ini pembunuh bayaran yang mensup di sini, mungkin kita akan dibunuh juga. Jadi sebaiknya kita cepat lari dari sini. Mumpung ada kesempatan, Bongas. Apakah itu tidak tergesa-gesa, Jalingar? Oh, tidak. Ini kesempatan yang baik. Di mana Juragan Sarimbak baru saja pergi untuk berkeliling dalam rangka usaha dagangnya, Bongas. Tapi apa? Tidak usah pakai tapi-tapi. Kita harus cepat pergi. Sebetulnya gimana sih? Aku masih senang di sini. Aduh. Aku senang berlatih dengan perempuan yang pernah berhadapan dengan kita itu. Si Utari maksudmu? Aduh. Iya, dia begitu cantik. Aku senang padanya. Bandut kamu Bandut tua kamu. Sebelum kamu bisa menjamah dia, kamu pasti mati duluan. Ayo, sekarang juga kita pergi. Sebelum nyawa kita melayang, Bongas. Dasar kamu tidak tahu kesenangan orang. Ayo kita pergi. Iya. Hai, siapa yang meloncat itu? Hai manusia bertopeng, berhenti! Celaka, si Utari mengetahui kita. Jadi kita harus bagaimana ini, Bongas? Sambil mencari kesempatan untuk lari, kita hadapi saja dia. Baik. Kalian jangan lari kalau mau selamat. Ayo kita lari. Loncat. Tunggu. Hai, jangan lari, pengecut. Apakah aku harus mencabut pedang sidarku? Jangan. Biarlah mereka pergi. Apa yang kau katakan itu benar, heh? Benar, Kanjeng Patih. Mereka berlatih di tempat Juragan Sarimbak. Juragan Sarimbak, pemimpin pengacau, Kanjeng Patih. Kalau kalian bohong, akan kubunuh. Kalau kami bohong, kami bersedia dibunuh, Kanjeng Patih. Iya, Kanjeng Patih. Bagaimana kalian bisa sampai ke sana, heh? Pada mulanya, saya akan membunuh Juragan Sarimbak. Karena kami mendapat bayaran untuk pekerjaan itu. Siapa yang mengupah kalian untuk membunuh Juragan Sarimbak, heh? Yang menyuruh membunuh secara langsung, saya tidak tahu. Karena saya disuruh oleh perantaranya, yaitu orang keraton. Ya, jadi benar, kalian benar-benar tidak tahu siapa orangnya yang menyuruh langsung, heh? Betul. Kami tidak tahu, Kanjeng Patih. Benar, Kanjeng Patih. Juragan Sarimbak belum mati? Belum. Kalau begitu tugas kalian belum selesai.
karena pesanannya belum terpenuhi. Iya, benar Kanjeng Patih. Karena kami terhambat oleh seorang perempuan pelayannya Juragan Sarimbak itu. Iya. Si Utari itu ya. Terus terang kami dapat diusirnya juga. Iya. Kanjeng Patih, diusirnya kami. Kalau begitu kalian ini pembunuh bayaran macam apa? Pembunuh bayaran yang goblok. tapi pelayan itu seorang pendekar wanita yang gagah. Iya. Kanjeng Patih. Mana ada seorang pendekar jadi pelayan, Kalian ini memang sudah gila. Sungguh Kanjeng Patih. Bahkan dia juga turut melatih orang-orang Juragan Sarimbak. Melatih orang-orang Sarimbak? Iya benar Kanjeng Patih. Siapa nama pelayan wanita itu? Kita bilang Utari Kanjeng Patih. Aku jadi percaya. Tidak percaya. Mana mungkin kami berani berbohong kepada Kanjeng Patih yang gagah perkasa ini. Iya. Kalau begitu, Sarimbak itu seorang pengkhianat. Iya, pengkhianat. Benar musuh dalam selimut. Di depan lurus, di belakang bengkok. Bengkok dia memang. Muka manis, hati pahit. Kurang ajar. Mereka harus ditumpas sampai ke akar-akarnya Kanjeng Patih. Karena orang seperti dia akan membuat kacau suasana. Betul Kanjeng. Iya. Jadi benar-benar harus dihukum. Dihukum yang paling berat Kanjeng Patih. Aku sama sekali tidak menyangka kalau dia berani berbuat begitu. Tapi benar-benar kalian tidak bohong ya? Oh, saya berani dihukum gantung. Iya, saya kalau memang tidak terbukti kebenarannya. Betul. Kalau begitu, Sarimbak dan si Utari harus dihukum mati. Kanjeng Patih, sekarang saya mau meminta upahnya Kanjeng. Upah apa? Upah karena telah melaporkan pengkhianat Kanjeng. Melaporkan gitu. Memang kalian orang-orang yang tidak tahu malu. Ini juga kalau Kanjeng berkenan memberikannya. Iya. Baik, akan kuberikan upahnya. Ayo, ikut ke ruang belakang. Sekarang akan kuberikan upahnya. Nih. Kenapa jadi begini Kanjeng Patih? Kenapa rupanya pukulan Kanjeng Patih? Kalian pembunuh bayaran yang goblok. Tidak pantas menerima upah. Pantasnya kalian mati. Jangan Kanjeng Patih. Kalian harus tahu, akulah yang membayar kalian untuk membunuh Juragan Sarimbak. Tapi bukan soal pengkhianatan. Hanya soal persaingan usaha dagang saja. Aduh. Sekarang kalian harus mati. Rasakan pukulanku. Selamat mampus pembunuh kecoa. Mati di tangan Patih Durkala, yang sebenarnya Patih Durkala lah yang menyuruh mereka untuk membunuh Juragan Sarimbak karena soal persaingan dalam bidang usaha. Dengan adanya peristiwa ini, maka terbongkarlah rahasia Juragan Sarimbak yang merencanakan akan turut menggulingkan Sri Maharaja Garung. Bagaimanakah nasib Juragan Sarimbak dan Utari selanjutnya? Dan bagaimana pula akhir pertarungan antara Sri Ratu dan Komara di satu pihak melawan si raksasa yang kejam? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama.